Halo teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di tutorial yang bagian ketiga, yaitu tentang operator. Operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu, mendapatkan nilai yang diinginkan ya. Operator ada 5 jenis, yaitu ada aritmatika, perbandingan, logika, penugasan, dan bitwise. Nah, setelah ini ada contoh-contohnya. Nah, ini aritmatika. Dia ada penambahan, pengurangan, bagian, perkalian, modulus atau sisa bagi, lalu ada plus plus ya, itu increment ataupun decrement yang min min. Oke, kita mulai dulu dari operasi aritmatika ya. Dia ada penambahan, pengurangan, dan pembagian, perkalian, modulus, tambah satu kurang satu. Ya kalau ini kita udah tahu ya, hasilnya 2. Kalau X min 1, salah, misalnya gini, X dikurang 1 gitu ya. Tadi kan X nya udah 2 dikurang 1 jadi 1. Oke, 1 tadi X1 dikali 4, itu hasilnya 4 ya. Oke, lalu 4. Nah, 4 dibagi 3, kira-kira berapa hasilnya? 1, karena dia 1,3 sekian. Sedangkan ini dia tipe datanya integer, jadi yang angka di belakang komanya dibuletin jadi 1. Kan dia lebih kayak ini, dibuletin ke bawah ya, bukan buletin ke angka bulat, apa, bilangan bulat terdekat. Oke, terus ada modulus. X modulus berapa? Oke, ini kita tambah dulu ya, biar banyak angkanya. Misalkan S tambah 10, lalu di modulus ya kan 11, kita modulus 3, harusnya saya 2. Kita lihat ya. Ya, jadinya 2 ya, karena 11 dibagi 3 itu kan 3, sekian ya. Nah, kalau 3, sekian berarti kan yang kebagi rata baru yang sampai angka 9. Sisanya 11 kurang 9 ada 2. Jadi ini. Oke, selanjutnya ada fungsi aritmatika ya. Nah, selain dari simbol-simbol pada slide sebelumnya, untuk operasi aritmatika lanjut seperti pangkat dan akar tidak memiliki operator sendiri, melainkan perlu menggunakan fungsi yang disediakan oleh library standard Go, yaitu math. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada matpo, ada square root, eksponensial, ada log, logaritma, trigonometri, sin kostan. Ini invertnya dari sin kostan. Lalu ada degree to radius, sama radius to degree ya. Sini ini x-nya tentunya adalah value-nya. Nah, kalau di sini math.po itu x-nya value-nya, y-nya pangkatnya. Jadi misalkan 10 pangkat 2 kan 100, berarti x-nya 10, y-nya 2. Jadinya itu hasilnya 100. Oke, lanjut ke fungsi aritmatika. Aritmatika itu ada beberapa ya. Kita coba pakai power. Misalkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Ya, di sini ya. 16 square root juga bisa, x
sama dengan kita akar value X, kita akar. Ya, akar dari 16 hasilnya adalah 4. Oke, lalu ada operator perbandingan. Itu sama dengan double. Seperti ini. Lalu ada tidak sama dengan, tanda seru sama dengan. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Ya kurang lebih kayak gini ya. True false. Ya ini true karena ini kan 1 sama 1 ya. X dan Y-nya sama. Apakah beda? Salah. Apakah X lebih kecil dari Y? Salah. X lebih besar dari Y? Salah juga. Kalau X kurang dari sama dengan Y, dia benar karena dia sama dengan ya masuknya. Kalau misalkan X lebih kecil, misalkan 0, dia juga true juga. Ini pun sama. X lebih besar sama dengan Y, dia true karena dia masuknya sama dengan. Nah, operator perbandingan itu dia biasa dipakai sebenarnya untuk if condition ya. Ini di topik berikut kita bakal bahas. Misalkan kita punya si print line true. Terus kalau misalkan selain itu printnya empty false kayak gini. Hop. Kita coba jalanin. False ya masuknya karena 1 X tidak sama dengan Y, 1 tidak sama dengan 2. Dan masih ada yang lain ini ya. Ada tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan nih hasilnya true ya, karena memang nggak sama dengan. Lalu ada dan seterusnya, ada lebih besar, lebih kecil, dan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya di sini ada 3 ya, logika AND, OR, dan NOT. Ya kalau AND itu jadi logika AND ya. Mungkin kalau pernah belajar tentang logika, dia ada dan atau gitu ya. Kalau dan itu kan dia kalau keduanya benar, maka dia akan hasilnya itu benar juga. Kalau salah satu doang benar, dia masuknya salah kalau dan ya. Oke. Kalau ini OR ya dengan pipe double pipe. Nah, ini kalau salah satu benar, maka dia jatuhnya hasilnya akan benar. Nah, kalau misalkan kayak gini ya, ini kebalikannya berarti di invert. X ini kan sekarang true. True dibalik jadi false ya. False dan true, Y, true. Hasilnya dia jadinya false karena salah satu false, dia udah jadi false ya. Ada kita ada operator logika ya, ada dan atau sama not ya. Ya ini sebenarnya not ya. Ini udah not ya. Cuman let's say kita kayak gini. Ini kita ada tambahin 2 kondisi ya. X-nya lebih kecil daripada Y. X tidak sama dengan Y dan X lebih kecil daripada Y, maka dia akan print true. Let's see ya. Dia ada 2 kondisi yang dicek jadinya karena dengan dan itu ya. Jadi dan itu dia membandingkan beberapa kondisi boolean. True false. Nah, true ya. Nah, X tidak sama dengan Y dan X nilainya lebih kecil dari Y. Tapi kalau misalkan gini, salah satu ada yang tidak memenuhi kondisinya, maka dia jadi false. Beda dengan atau ya. Kalau atau itu salah satu ada yang benar aja, dia masuk true. Kayak gini, yang ini kan dia benar, tapi ini salah. Nggak masalah, yang penting yang ini benar, dia akan masuk true. Kita lihat. Ya, true. Oke, lalu untuk kondisi sendiri sebenarnya bisa lebih dari ini ya. Misalnya kita tambahin lagi ya.
Dan gini, dia lebih kecil dari Y. Terus ada lagi dan lagi, jadi ada 3 kondisi yang dicek. X tidak sama dengan 2 misalkan. Oke, ketiga kondisinya benar, jadi harusnya masuk true ya. True. Misalkan N tidak sama X tidak sama dengan 1, tapi ternyata di sini 1, maka dia false. Oke, kurang lebih gitu untuk operator logika ya. Oke, lalu operator bitwise ya. Bitwise ini dia yang operasinya dilakukan di level binary. Kayak ini kan dia angka 5 ya. Angka 5 itu binary-nya 101. Nah, mungkin kalau yang sebelumnya belum belajar atau belum paham tentang binary, mungkin bisa belajar tentang operasi biner dulu ya. Di operasi biner tuh angkanya cuma 2, 1 sama 0. Karena dia representasi dari sinyal listrik ya, on off, 1 on, 0 off. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini 5 itu kan di sini 1, ini value 2 ya. Value 2 di sini jadinya 0, terus value 4 ini 1. Jadi 4 tambah 1 itu 5. Di sini 1 tambah 2 jadi 3. Di urutan yang paling kanan nih value-nya 1, yang ini value-nya 2, yang ini value-nya 4 ya. Dan seterusnya kelipatan 2 ya. Nah, ketika kayak gini, A dan B, yang di dan itu adalah bukan si value ini ya, kalau yang tadi ya. Bukan value ininya secara desimal ya, tapi value secara binarinya. Dilihat kayak gini, 1 tambah 1 true. Nah, ketika true itu menghasilkan angka 1 kayak gini. 0 dan 1 dia 0, jadinya false. False dan true jadinya false, 0. Ini juga karena salah satu false, maka di sini jadinya 0. Jadi representasi 5 dan 3 dengan operasi dengan operator n bitwise dia jadinya 001. Maka kalau di sini kita print hasilnya di 1. Nah di sini ada juga ya OR bitwise, XOR, and not bitwise. Ada geser 1 bit ke kiri sama geser 1 bit ke kanan. Operator bitwise biasa digunakan untuk kriptografi, pemrosesan citra, mikrokontroller, manipulasi data binary, dan kompresi data. Saya yang pernah pakai sih yang ini ya, kompresi data sama kriptografi. Mikrokontroller juga pernah. Yang tadi A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kan dia kayak gini ya, 101, yang ini 011. Nah, ketika ditambah misalkan C, hasilnya itu operasi dari A dan B, operator bitwise. Maka hasilnya akan jadi 1. Ya, ini jadinya 0. Sorry, ini kita bikin ini aja. 1 jadinya 0 0. Nah, 1 sama 1 dan 1. Oke, kita print C, maka hasilnya harusnya, nah yang di print itu bukan hasil sih dalam bentuk biner ya, tapi tetap dalam bentuk desimalnya, yaitu representasi desimalnya adalah 1 value-nya. Oke, lalu berlaku juga untuk yang lainnya, atau XOR and not bitwise, geser 1 bit ke kiri, geser 1 bit ke kanan. Oke, mungkin kalau gitu kita coba ya, C nya kita geser 1 bit ke kiri. C sama dengan C, 1 bit ke kiri jadinya 010.
Berarti 1 di tengah tuh 2. Kalau di print hasilnya 2. Dia jadi geser, angka satunya geser ke tengah dari di kanan. Nah, kalau mau balikin lagi ya tentunya digeser lagi ke kanan. Sorry, kayak gini. Hup. Dia 0, 1, 0, 1. Lalu ada lagi operasi untuk misalkan C sama dengan XOR ya. XOR ya, XOR itu kalau keduanya kalau apa namanya, salah satu on, ada on dan ada off-nya. Ada 1 dan ada nolnya. Kalau misalkan 1 semua atau 0 semua, itu dianggap salah ya. Jadi ini 1, lalu ini 1, kan dia 1 0, karena dia ada 1 dan nolnya maka dia 1. Nah, kalau yang ini karena dia sama 1 1, jadi hasilnya dia 0. Nah, ini kan 6, ini 4 plus 2, jadi hasilnya 6. Ya, kurang lebih gitu. Oke, dan yang terakhir itu ya operator penugasan ya. Sebenarnya yang kayak tadi bisa disimplify dengan yang C sama dengan C. Misalkan gini. C 2 1 itu sebenarnya sama dengan C sama dengan C. Sorry, C gini sama dengan 1. Nah, dia sama. Nih, misalkan kita ini ya tadi gini, kita print hasilnya 12. Nah, gimana kalau ini? Apakah sama? Sila sama, karena ini kependekan dari ini. Ya, semacam shorthand ya. Oke, untuk operator sampai sini dulu. Next, operator penugasan itu ada sama dengan yang biasa kita pakai ya. Ini untuk assign value 1. Terus di sini dia ditambah lalu di-assign ya. Kalau di sini dikurang lalu di-assign. Dan sama juga sampai yang ke bawah seperti operasi sebelumnya, cuman bedanya hasil value-nya langsung di-assign ke variabel penampungnya. Nah, kayak gini kan, berarti n plus sama dengan 2 maksudnya adalah n ditambah 2, hasilnya akan dimasukkan ke n. Itu ya. Sorry. Lalu untuk yang kayak gini, m, dia itu n lalu diberi operator n bitwise dan sama. Dan terus dengan m ya, lakukan operasi n dengan m, lalu value-nya di-assign ke si n. Ya, kurang lebih perhitungannya kayak gini ya, mirip kayak yang tadi. Dan berlaku untuk operator-operator penugasan lainnya atau assignment. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk part operator ya. Nanti kita berikutnya akan belajar tentang kondisi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.